Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Topik, Bapak Sandi Bisatoli, dalam hal ini sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan di sini. Terima kasih atas waktunya, Pak, telah membersamai diskusi kita pada kemudian yang hormat Koordinator Klub Riset Bildung, Abang Yuniza, dan yang saya hormati rekan perjuangan dalam tes kegiatan ini. Baik, Pak dan teman-teman sekalian, kesempatan ini saya di sini hanya sebagai moderator, di mana pada sesi kali ini kita akan mendengarkan pemantik dari Pak Sandi yang akan membahas soal bagaimana mengaplikasikan teori dalam sebuah penelitian. Nah, tentu sebelumnya sebagai calon peneliti atau sudah peneliti, tentu pengaplikasian teori dalam sebuah penelitian ini sangat penting karena teori ini akan menjadi petunjuk bagi topik yang ingin diteliti. Karena sesungguhnya ketika dalam sebuah penelitian kemudian tidak menggunakan teori, maka penelitian kita sangat sulit untuk menemukan apa yang kita teliti. Nah, tapi di sini kapasitas saya hanya sebagai eh, moderator dan insya Allah nanti akan dijelaskan lebih kompleks oleh Pak Satib. Nah, beliau juga memiliki analisme dalam penelitian. Nah, untuk itu lebih jelasnya saya berikan kepada Pak Satibi untuk memaparkan kira-kira bagaimana eh, bagaimana menerapkan atau menentukan teori dalam sebuah penelitian. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Al selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, tim dari Klub Riset Bildung dan juga Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati teman-teman tim Riset Bildung, khususnya Bapak Koordinator yaitu Pak Yunizar dan juga tim. Di sini ada Mas Al, Mas Farhan yang di gedung ya, di gedung Riset Bildung. Terima kasih atas undangannya. Izin terkait dengan tema diskusi kita hari ini, betul yang disampaikan oleh Mas Al terkait dengan bagaimana mengaplikasikan teori dalam sebuah penelitian. Izin Bapak Ibu sekalian, saya izin share terlebih dahulu untuk slide-nya. Baik, sudah tampil ya. Baik, terima kasih. Di sini eh, ada beberapa hal yang ingin saya pantik dari diskusi siang hari ini. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah pertama, karena tema kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana mengaplikasikan teori dalam sebuah penelitian, maka ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini. Yang pertama adalah tentu apa teori itu sendiri. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana teori diaplikasikan atau diterapkan dalam penelitian kuantitatif.
Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana teori diaplikasikan atau diterapkan dalam penelitian kualitatif. Dan yang keempat, bagaimana alur penelitian kuantitatif dalam konteks teori yang digunakan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana alur penelitian kualitatif dalam konteks teori yang digunakan. Sebagaimana kita tahu bahwa metode penelitian dalam konteks penelitian itu ada dua metode yang paling umum kita gunakan, yaitu metode penelitian kuantitatif dan juga metode kualitatif. Oleh karena itu, diskusi kita saat ini terkait dengan tema mengaplikasikan teori dalam sebuah penelitian akan saya bawa atau akan saya arahkan pada dua metode penelitian tersebut, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Berikutnya, sebagaimana kita tahu bahwa teori tidak lepas dari yang namanya hakikat ilmu atau pengetahuan. Bagaimana yang sudah kita pahami bersama bahwa dalam filsafat ilmu, sebuah ilmu atau pengetahuan itu terbagi menjadi tiga hal, ada tiga bagian. Yang pertama adalah sisi ontologisnya, kemudian yang berikutnya adalah sisi epistemologisnya, baik. Izin saya lanjutkan, teman-teman. Jadi terkait dengan hakikat ilmu, sebelum kita masuk pada diskusi terkait dengan teori, bahwa teori secara umum tidak lepas dari tiga hal ini. Yang pertama adalah sisi ontologisnya, kemudian sisi epistemologisnya, dan yang terakhir adalah sisi aksiologisnya. Pada dasarnya tiga istilah ini sudah kita pahami bersama dari materi atau mata kuliah filsafat ilmu yang sudah diajarkan bahkan dari mulai tingkat S1, bahwa ontologi di sini adalah terkait dengan apa yang akan kita kaji, biasanya terkait dengan objek apa yang ditelaah pada suatu ilmu atau suatu pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah aspek epistemologis yang berbicara tentang bagaimana cara mengetahui atau proses menimba pengetahuan atau ilmu tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah aksiologi terkait dengan kegunaan atau nilai praktis dari ilmu atau pengetahuan tersebut, yaitu untuk apa kita mengetahui hal tersebut atau apa nilai yang dipelajari dari ilmu atau pengetahuan tersebut. Kemudian untuk berikutnya di sini terkait dengan diskusi kita lanjutkan langsung saja terkait dengan teori dalam penelitian kuantitatif, mohon maaf. Di mana bahwa untuk penelitian kuantitatif sendiri pada umumnya ini cenderung identik dengan adanya variabel yang sangat jelas, yaitu ada beberapa variabel, misalnya variabel bebas, kemudian variabel terikat, ataupun variabel-variabel lainnya. Dan di sini untuk variabel sendiri bisa disederhanakan menjadi karakteristik atau atribut seseorang, individu, atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Jadi misalnya dalam penelitian kuantitatif itu kita sering melihat atau mendengarkan judul pengaruh A terhadap B atau pengaruh X terhadap Y. Maka bisa dikatakan X disebut variabel dan Y juga disebut variabel. Karena dalam penelitian kuantitatif itu sangat jelas terkait dengan variabel satu dengan variabel yang lainnya. Kemudian berikutnya di sini terkait dengan definisi teori, kita sederhanakan menjadi seperangkat variabel yang saling terhubung. Sehingga kalau misalkan kita menyederhanakan pengertian teori dalam konteks penelitian, maka ketika kita sudah mengetahui tiap variabel dari sebuah penelitian, maka
langkah berikutnya untuk mencari atau menemukan teori yang sesuai dengan penelitian kita itu sangat gampang. Contoh tadi misalkan dalam penelitian kuantitatif, contohnya dalam bidang pendidikan misalnya ada judul pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Maka di situ paling tidak ada dua variabel yang bisa kita ambil, misalkan variabel motivasi dan juga variabel hasil belajar. Maka ketika kita sudah menemukan variabel-variabel yang terdapat dalam judul tersebut, kemudian langkah berikutnya adalah mencari teori terkait dengan masing-masing variabel tersebut. Sehingga kalau tadi contohnya adalah pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, maka kita mencari teori motivasi dan teori hasil belajar. Kemudian di sini lebih lanjutnya bahwa teori akan menyediakan penjelasan atas ekspektasi atau prediksi keterhubungan ini. Sehingga antar variabel tadi sempat dicontohkan variabel X dan juga variabel Y ketika dalam konteks teori ini akan terhubung atau terjelaskan dengan teori-teori tersebut. Kemudian terkait dengan bentuk-bentuk teori, ada beberapa hal yang bisa dipahami bahwa bentuk-bentuk teori di sini ada bisa berbentuk hipotesis, dicirikan dengan misalnya premis semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik sopan santunnya misalnya. Kemudian juga ada teori dalam bentuk pernyataan, misalnya jika seperti ini maka seperti itu. Kemudian selain teori-teori yang sudah dijelaskan pada dua hal tadi, ada juga satu teori lagi yang sepertinya tidak verbal namun bentuknya visual. Misalkan fenomena dan lain sebagainya yang belum terverbalkan atau tertulis bisa dikatakan menjadi teori dalam bentuk visual. Kemudian kembali dalam konteks penelitian kuantitatif, di sana ada teori. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk penelitian kuantitatif ini memang teori sangat dibutuhkan di awal. Karena kenapa? Karena penelitian kuantitatif ini menganut asas deduktif, yaitu berangkat dari teori, kemudian teori-teori tersebut diuji. Oleh karena itu, teori dalam penelitian kuantitatif harus diletakkan di bagian awal proposal penelitian. Tentu berbeda dengan penelitian kualitatif yang nanti akan kalau penelitian kualitatif sebenarnya teori tidak dibutuhkan di awal. Artinya meskipun ada teori-teori yang tercantum di bagian awal tersebut itu tidak harga mati atau tidak mutlak, karena bisa jadi setelah melakukan penelitian teori-teori tersebut akan berkembang atau bahkan diganti dengan teori-teori yang lainnya. Kemudian di sini ciri khas atau ciri umum dari penelitian kuantitatif yang melekat pada penjelasannya yang sering kita pahami bahwa tujuan utama penelitian kuantitatif adalah menguji atau memverifikasi sebuah teori. Sehingga seperti yang tadi sempat saya sampaikan, mutlak harus ada teori yang kita pegang di awal untuk penelitian kuantitatif. Sehingga setelah kita misalnya memiliki teori, kemudian menguji, kemudian mengajukan, mengumpulkan data, dan lain sebagainya, sampai nanti pada tahap berdasarkan hasil yang diperoleh itu seperti apa untuk konfirmasi atas teori tersebut. Di sini Creswell tahun 2012 halaman 87 saya ringkas menjadi seperti ini untuk bagian dari pendekatan deduktif dalam penelitian kuantitatif, yaitu pertama si peneliti menguji atau memverifikasi suatu teori terlebih dahulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang penelitian kuantitatif ini basic utamanya adalah teori.
berbeda dengan penelitian kualitatif yang bisa lebih fleksibel dalam hal teori. Kemudian berikutnya adalah peneliti menguji hipotesis atau rumusan masalah dari teori-teori yang sudah diverifikasi tersebut. Kemudian berikutnya peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan variabel-variabel yang terbentuk dari teori tersebut, sehingga biasanya kita kenal dengan istilah definisi operasional dari variabel-variabel yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian yang terakhir adalah setelah proses pengujian, kemudian hipotesis dan juga operasionalisasi sudah dilakukan, berikutnya adalah mengukur atau mengobservasi variabel-variabel dengan bantuan instrumen untuk memperoleh skor-skor. Dengan tentunya menggunakan rumus-rumus sesuai dengan data-data penelitian kuantitatif yang sudah dikumpulkan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif ini memang bisa dikatakan berbeda sama sekali dengan penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian kualitatif di sini teori hanya sebagai penjelas atas perilaku dan sikap-sikap tertentu, bisa dikatakan termasuk juga fenomena atau peristiwa yang terkait yang ada di lapangan pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian teori sebagai panduan umum untuk meneliti misalnya gender, kelas, ras, dan lain sebagainya. Teori juga di sini bisa dikatakan sebagai poin akhir dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang paling umum kita temui adalah bukan menguji teori, namun mengembangkan atau menemukan teori yang baru. Oleh karena itu, teori dalam konteks penelitian kualitatif ini bisa berkembang, bahkan juga kita di lapangan menemukan teori baru yang sama sekali berbeda dengan teori yang sudah kita kumpulkan di awal. Kemudian, teori dalam beberapa penelitian kualitatif tidak terlalu eksplisit. Oleh karenanya, memang antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif ini sama sekali berbeda, meskipun dalam konteks perkuliahan atau studi baik S1 maupun S2 maupun S3, kita lazim umumnya setelah menulis bab 1, yaitu proposal penelitian, dilanjutkan dengan bab 2 atau kajian teori atau perdebatan akademik, apapun jenisnya penelitian itu, walaupun penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Semestinya menurut saya pribadi, kalau untuk penelitian kualitatif, semestinya dari bab 1 langsung loncat ke bab 3. Karena teori tidak terlalu dibutuhkan di awal karena tidak untuk diuji, namun untuk dikembangkan atau untuk menemukan teori yang baru. Tapi karena mungkin tradisi kita sudah seperti ini, maka barangkali bisa dijadikan sebagai diskusi lanjutan terkait dengan teori dalam penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif tersebut. Baik, kemudian berikutnya kalau tadi sudah logika penelitian saat ini kita tampilkan bahwa logika penelitian kualitatif secara induktif, yang mana di sini berangkat dari peneliti mengumpulkan informasi dari wawancara atau dari observasi, sehingga seperti yang tadi sempat saya sampaikan, setelah penulisan proposal semestinya langsung penelitian. Nanti untuk teori-teorinya dicari atau disusun setelah kita mendapatkan data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian setelah peneliti mengumpulkan informasi misalnya dari wawancara, observasi, atau dokumentasi dan lain sebagainya, peneliti mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka pada partisipan dan merekam catatan-catatan lapangan yang gunanya adalah untuk mengidentifikasi teori-teori yang nanti akan bisa dikembangkan atau ditemukan. Kemudian berikutnya adalah
setelah peneliti mengajukan pertanyaan, peneliti menganalisis data berdasarkan tema-tema kategori-kategori. Kemudian peneliti mencari pola-pola umum atau generalisasi dari teori-teori tersebut. Kemudian baru peneliti mengemukakan generasi tersebut dan juga teori-teori yang sudah ditemukan atau dikembangkan. Jadi di sini memang untuk penelitian kualitatif sama sekali berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mana kalau penelitian kuantitatif nomor satu atau langkah satunya adalah teori, kemudian penelitian kualitatif nomor satunya atau yang langkah pertamanya adalah langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan informasi. Kemudian di sini beberapa penguatan terkait dengan teori dalam penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Barangkali apa yang saya sampaikan ini sudah kita pahami bersama bahwa penelitian, semua penelitian ini bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori, baik teori untuk penelitian kuantitatif yang mutlak maupun untuk penelitian kualitatif yang sifatnya fleksibel. Jadi bisa dikatakan walaupun tadi penelitian kualitatif tidak terlalu memerlukan teori di awal, namun ada ancang-ancang sebagai penjelasan adalah dalam penelitian kuantitatif teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti. Namun dalam penelitian kualitatif di sini karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teorinya juga bisa bersifat sementara. Dalam arti apa yang kita tulis dalam bab 2 setelah bab 1 dalam penelitian kualitatif itu bisa berubah setelah kita mendapatkan data-data di lapangan terkait dengan penelitian kualitatif tersebut. Kemudian berikutnya adalah dalam kaitannya dengan teori, kalau dalam penelitian kuantitatif itu menguji hipotesis atau teori, sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat menemukan teori atau bahkan dalam skala yang lebih kecil mengembangkan teori. Kemudian berikutnya dalam penelitian kuantitatif jumlah teori yang digunakan ini harus sesuai dengan jumlah variabel yang diteliti. Misalkan tadi saya sempat di awal mencontohkan terkait dengan penelitian dalam bidang pendidikan, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, maka tentu jumlah variabelnya di situ misalnya ada 2, maka teorinya pun juga di situ harus ada 2 teori. Pertama teori terkait dengan motivasi, kemudian teori yang kedua adalah teori hasil belajar. Kemudian dalam penelitian kualitatif yang bersifat holistik, jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak karena harus disesuaikan dengan fenomena atau sesuatu yang berkembang di lapangan. Yang tadi sempat saya sampaikan bahwa dalam penelitian kualitatif bab 2 sebagai kajian teoretik itu tidak bersifat final, namun bisa berubah, bahkan bisa berganti sama sekali apabila di lapangan menemukan fenomena yang tidak sesuai dengan teori yang sudah kita kumpulkan di awal. Kemudian langkah strategis ini hanya rumusan sederhana yang bisa kita sampaikan bahwa kalau untuk penelitian kuantitatif di sini bisa dikatakan cari teori dulu baru penelitian. Kalau untuk penelitian kualitatif sebaliknya penelitian dulu baru cari teori. Meskipun dalam kenyataan di tingkat S1, S2 maupun S3 ya lazim setelah kita menulis proposal kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yaitu kajian teoretik atau perdebatan akademik. Barangkali itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi dengan tema mengaplikasikan teori dalam sebuah penelitian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman yang ada di ruangan ini atau teman-teman yang ada di Zoom punya pandangan atau punya pandangan yang belum jelas terkait soal penetapan teori. Tadi mungkin sudah kompleks ya dijelaskan soal bagaimana penggunaan teori dalam penelitian itu sangat berbeda ketika kita menggunakan teori dalam penelitian kualitatif dan juga ketika kita menggunakan teori dalam kuantitatif. Sekira itu tadi sudah dijelaskan secara komprehensif dan mungkin dari teman-teman sekalian mungkin ada yang masih buram terkait soal penggunaan teori ini dalam penelitian. Saya persilahkan kita masuk ke sesi diskusi, Pak. Ya, silakan. Jadi sekarang kita masuk di sesi diskusi dan praktek, Pak, Ya. kalau bisa. Saya persilahkan. Di ruangan ini dulu atau di Zoom? Maaf ya teman-teman, pertanyaannya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di ruangan ini dulu. Terkait teori itu sebenarnya apakah saya penelitian kualitatif kan tesis saya mengkaji secara kajian dan mungkin variabel atau apa ya jadi tentang bagaimana respons sosial dalam hal ini terhadap proposal Abraham sebagai upaya normalisasi hubungan diplomatik Indonesia. Ya kan ada kaitan dengan negara dan bagaimana. Apakah sebenarnya dalam penelitian saya membutuhkan beberapa teori? Apakah teori itu boleh beberapa dalam satu sebuah tandai kata sah untuk menggunakan beberapa teori dalam pertanyaan selanjutnya apakah teori itu satu dengan yang lain itu harus satu alat penggunaan satu jenis satu ibarat kata kalau mak ya bawahnya ya mak juga harus kerja atau boleh teori satu dan yang lain memang buah dari ras yang berbeda. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Mas terkait dengan teori ya. Jadi memang dalam penelitian kualitatif ini sebenarnya saya pribadi mengalami bahwa penelitian kualitatif itu lebih rumit dari penelitian kuantitatif. Kenapa lebih rumit? Pertama, dalam penelitian kuantitatif variabelnya sudah jelas di awal. Misalkan tadi pengaruh motivasi dan pemberian reward terhadap hasil belajar siswa atau mahasiswa. Jadi di situ udah ada variabel X-nya, ada X1, ada X2, kemudian ada variabel Y-nya. Kalau misalkan ada variabel moderator, kita tinggal mencari teori terkait dengan variabel-variabel yang sudah terlihat di awal. Jadi lebih mudah di situ. Maka teorinya pun di bab 2 ya sangat gampang karena sudah jelas variabelnya. Berbeda halnya dengan penelitian kualitatif yang tadi Mas sampaikan yang apalagi banyak variabel ya. Misalkan terkait dengan civil society dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya sampaikan untuk menyederhanakan pemikiran adalah satu variabel yang kita identifikasi satu teori. Artinya tadi sempat saya catat pertanyaannya apakah satu variabel itu bisa dua teori, misalkan teori konflik sosial, teorinya si A, teori si B. Saya rasa kita pegang satu teori yang menjadi pijakan utama, tentu nanti di bab 2-nya bisa ada perdebatan akademik apakah mendukung teori yang sudah kita pegang
ataukah menentang teori yang sudah kita pegang. Sehingga teori-teori yang kita sudah kumpulkan tadi tidak bertentangan, karena kita sudah punya pegangan teori mana yang kita pegang, kemudian yang ingin kita kembangkan. Setelah kita menemukan data-data di lapangan, baru terkonfirmasi teori mana yang sesuai dengan kajian kita. Barangkali itu, Mas, jawaban dari pertanyaannya ya. Ya, silakan. Beberapa teori saya baca itu contohnya menggunakan teori yang saya baca ini cocok dengan keinginan saya apa seperti saya tapi ketika saya membaca itu di dalam jadi untuk teori saran saya adalah karena teori adalah kesepakatan banyak orang, artinya boleh saja misalnya kita menggunakan teori satu orang, namun kita bandingkan dengan teori satu lagi yang disepakati oleh banyak orang. Karena yang namanya teori tentu setiap orang berbeda pandangan, namun kalau tiap orang atau banyak orang sepakat dalam teori tersebut, ya tentu bisa dikatakan teori ini lebih valid dibandingkan dengan teori yang sedikit orang yang menyatakan kesepakatannya. Jadi untuk cari aman, cari teori yang terkait dengan kajian tersebut, namun banyak orang yang mendukung. Tapi bisa juga kita gunakan teori yang sedikit orang tadi sebagai pembanding atau bahkan menentang atau mendukung teori yang Anda jadikan sebagai pijakan tersebut. Jadi itu karena memang terkait dengan teori, bahkan dalam satu forum pun si penguji ini setuju dengan teori ini, si penguji ini pun setuju dengan teori yang itu. Tapi berapa banyak penguji yang setuju dengan teori satu dan teori dua itu akan mempengaruhi hasil akhir. Jadi seperti itu ya. Jadi mungkin triknya atau strateginya kita bisa menjadikan teori yang minoritas tadi itu sebagai pembanding untuk membuktikan teori yang sedang kita bicarakan. Secara aman, karena memang apa ya, namanya kita teori ini kan kesepakatan ya, bisa dikatakan masing-masing punya teori masing-masing nih terkait dengan satu hal, tapi ketika diuji publik berapa persentasi orang yang mengatakan teori tersebut iya, itu akan mempengaruhi validitas atau reliabilitas teori tersebut. Kan dalam penelitian kan kayak gitu ya. Jadi bagaimana suatu teori diuji ketika banyak orang yang mengatakan si A iya, si B iya, si C iya, bisa dikatakan itu valid dan juga reliable. Berbeda halnya misalnya satu orang mengatakan iya, namun satu orang lagi tidak, satu orang lagi tidak. Jadi 2:1. Maka tidak reliable dalam istilah penelitian kuantitatif. Bukan, jadi apa ya? Tidak bisa dikatakan selera, tapi apa ya? Cara pandang atau cara berpikir ya. Jadi makanya ketika kita menggunakan teori, sebisa mungkin kita mencari teori yang sudah mapan dalam tanda kutip ya, sudah mapan dan sudah terkenal, kemudian diuji dengan konteks penelitian kita. Apakah teori tersebut kena dengan penelitian kita atau malah bertentangan dengan penelitian kita sesuai dengan data di lapangan. Kalau penelitian kualitatif seperti itu ya, jadi memang kerumitannya justru di situ. Secara eksplisit teorinya ada di bab 2, tapi di lapangan ini seringkali melebar atau jauh berbeda dengan teori yang sudah di awal. Namun jalan satu-satunya ya kita berpijak pada data lapangan yang sudah kita miliki. Karena dalam penelitian kualitatif, teori itu dalam tanda kutip
tidak harga mati atau bukan harga mati. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Gitu ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, barangkali ada kurang dan lain sebagainya. Ya, silakan. Perilaku informasi zilenial dalam perdagangan digital. Jadi yang teori yang saya gunakan itu dari sisi perilaku informasi. Saya latar belakang pendidikannya, kemudian itu library and information studies. Jadi saya ingin bagaimana sih perilaku informasi beragama zilenial di era distraksi ini dalam dia beragama gitu, dalam konteks digital religion. Nah, saya untuk information behavior ini ada beberapa teori ya. Misalnya itu oleh Wilson, kemudian ada dibuatkan oleh Tutal, kemudian ada Ellis dan beberapa yang lain. Ada informasi dari Wilson, kemudian saya kombinasikan dengan teori misalnya dari Tutal, tapi dari dimensi yang dimensinya nggak diambil semua, gitu. Yang saya kira itu tepat. Nah, demikian pada teori digital religion itu sebenarnya kan berangkat dari religiositas. Nah, religiositas itu kan dimensinya ada yang terkait dengan identity, gitu kan, kemudian otoriti, gitu. Otoritas beragama, identitas beragama, kemudian komunitas beragama dan aspek lainnya. Apakah dari dimensi ini kemudian dari sisi religiositas tadi itu saya keluarkan semua teori-teori berkenaan dengan identitas dan otoritas itu tadi juga, gitu kan. Dan misalkan saya mengambil teori yang umbrellanya itu di religiositas, bukan di religiusnya. Gitu. Jadi kira-kira gimana ya Pak? Dan yang saya gunakan itu mixed method dengan metode kuantitatif, mixed method tadi, itu ya, dengan eksplanator. Kira-kira gimana Pak penempatannya dan dalam pilihan teori? Baik, terima kasih. Kuantitatifnya, sehingga ketika kita sudah ya mungkin tiap penelitian mengandung unsur kualitatif dan juga kuantitatif, tapi kita bisa sebagai peneliti bisa menakar sejauh mana kualitatif dan kuantitatifnya ya. Sehingga kalau kita sudah mengetahui kualitatif kah atau kuantitatif kah yang dominan, maka pijakannya tadi itu. Kalau misalkan kualitatif mengawalnya, kalau kuantitatifnya lebih condong, kita tarik ke kuantitatif sehingga kita hanya satu variabel, satu teori. Melihat kecondongan atau kecenderungan itu lihat dari datanya, dari data penelitian kita. Kadang kan data kuantitatifnya lebih gede daripada data kualitatifnya. Bisa dikatakan walaupun mixed method, tapi ada data kualitatif itu untuk sebagai pelengkap saja, karena tidak bisa memastikan adanya data kualitatif. Kalau itu dibilang kualitatif tidak masuk juga, dibilang kuantitatif juga ada kualitatifnya, sehingga adanya di tengah-tengah menggunakan double atau mixed method. Sehingga kita petakan dulu mana yang lebih dominan untuk mempermudah di awal kuantitatif kah atau kualitatif kah. Kalau misalnya
kuantitatif, maka jatuhnya satu variabel, satu teori. Meskipun dalam kenyataannya nanti kita ada perdebatan akademik, Bu. Ya, bahkan apa yang tadi Ibu sampaikan ingin mengambil dari mana itu temuan teori atau teori yang Ibu hasilkan. Jadi setelah Ibu meneliti, ternyata fenomena ini teorinya ini. Jadi saya mengkonstruk teori. Jadi dari mana-mana teori tersebut menjadi teori Ibu sendiri selaku peneliti menemukan teori baru hasil dari pengembangan teori A, B, C terkait dengan topik penelitian ini. Itu bisa dikatakan model konstruksi itu tadi. Betul. Jadi kalau Ibu misalkan tadi kan sempat kita diskusikan karena penelitiannya kualitatif itu lebih rumit dibandingkan dengan kualitatif sehingga banyak satu variabel bisa 2 atau 3 teori yang mirip-mirip, namun biar lebih mudah kita berpijak pada satu teori terlebih dahulu, nanti teori kedua, ketiga dan seterusnya itu sebagai pembanding atau yang menentang teori yang sudah kita pegang di awal. Nanti hasil dari penelitian kita akan menjadi apa? Apakah tetap mendukung teori yang kita pijak atau bahkan berbalik menentang teori yang kita pijak atau bahkan menemukan teori baru setelah kita selesai melakukan penelitian di lapangan dari hasil penelitian. Hal itu yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman Ya. ini ada yang ingin bertanya Ya, silakan. namun maaf kepada teman-teman Yang masih konsisten di Zoom, mohon maaf karena diskusinya ini ada secara langsung ada secara virtual. kan yang langsung Silakan. Nah untuk sekarang kami persilakan kepada teman-teman yang masih konsisten di Zoom ini. Bahkan kalau ada teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, silahkan. Ada ya? Silahkan Muhammad Miftahul Arif. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dari narasumber maupun moderator ini tadi awal-awal jelas, tapi ini udah yang terakhir ini menit-menit terakhir tadi kita nggak jelas, nggak tahu kalau di tempatnya teman-teman yang Zoom yang lain. Saya mau bertanya, saya Arif dari Semarang. Untuk tadi kan disampaikan oleh narasumber kalau di depan itu teori itu bisa beberapa narasi tadi termasuk visual. Nah, bisa nggak itu yang namanya saya kebetulan di tentang manajemen pemasaran kayak. Nah, di situ ada saya menemukan semacam bagan gitu, apa semacam tabel gitu. Nah, itu apakah bisa seperti itu? Itu bisa disebut teori atau tidak, kayak. Jadi penjelasannya ada, cuman di situ tidak kita mengidentifikasi bahwa itu sebuah teori atau tidak, itu syaratnya seperti apa gitu, kayak grafis kayak seperti grafis gitu, kayak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muhammad Miftahul Arif. Betul ya Pak, tadi sempat saya sampaikan bahwa ada beberapa bentuk teori yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk penelitian. Ada yang berbentuknya adalah hipotesis, kemudian ada juga yang bentuknya semisal pernyataan, mohon maaf, dicirikan misalnya jika maka
atau juga berbentuk visual, betul. Namun di sini memang untuk yang visual ini sangat jarang digunakan dalam rangka untuk mendukung penelitian. Meskipun dalam konteks penelitian, teori dalam bentuk visual ini tidak masalah digunakan, hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah siapa atau bagan tersebut, eh, dari mana atau siapa yang mencetuskan bagan tersebut. Barangkali misalnya ada seorang pakar atau seorang expert misalnya membentuk teori dengan menggunakan atau dalam bentuk visual atau grafis atau tabel atau bagan. Itu sah-sah saja bisa kita gunakan sebagai teori asal ada siapa pencetus teori tersebut untuk mempermudahkan kita dalam menjadikan teori visual tersebut sebagai pijakan untuk penelitian kita. Kalau semisal teori dalam bentuk visual tersebut, contohnya kita ambil bagan atau tabel, ada pencetusnya atau ada person atau namanya siapa, kemudian tugas kita sebagai peneliti adalah menarasikan teori tersebut menjadi narasi berbentuk pernyataan atau semisalnya, sehingga bisa terlihat bentuk visual teori tersebut tuh berkata seperti apa atau ngomong seperti apa, maksudnya seperti itu. Barangkali itu jawaban dari saya, Pak Miftahul. Gimana Pak? Masih ada tanggapan atau gimana? Oh, oke, cukup. Kalau Terima masih kasih. ada dipersilakan. Masih ada. Gimana Pak? Muhammad Miftahul Arif. Cukup Pak, cukup. Terima kasih. Oh cukup ya. Nah selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang ada di Zoom ingin bertanya atau menanggapi topik soal bagaimana mengaplikasikan teori dalam penelitian kita. Pak masih ada ya? Silakan Pak Muhammad Ali Mahmudi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ini agak terlambat saya bergabung. Cuma saya mau menanyakan beberapa, mungkin hanya satu pertanyaan ya. Di teori bisa enggak kita menggunakan beberapa teori itu untuk menganalisis suatu realita? Semisal kebetulan saya menggunakan teori makosid syariah punya Jajar Auda. Terus saya gabungkan dengan teorinya Hudud Sahrur. Terus saya gabungkan lagi, tapi dari beberapa teori itu saya hanya mengambil beberapa sub sekiranya yang saya gunakan untuk menganalisis suatu masalah. Itu kira-kira bisa enggak nggih? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali Mahmudi atas pertanyaannya. Betul ya Pak, tadi sempat disampaikan juga dari pertanyaan peserta di ruang ini bahwa terkait untuk penelitian memang disarankan kita mengambil atau berpijak pada satu teori saja Bapak. Artinya satu teori yang kita bijak itu bisa disederhanakan menjadi teori apa yang ingin kita ambil, kemudian bahasanya kita mendukung teori tersebut atau menentang teori tersebut. Setelah kita membahasakan, sudah mengambil satu teori, kemudian kita menentang atau mendukung teori tersebut, maka kita bisa mengambil teori-teori lain sebagai pembanding atau penentang teori tersebut. Jadi tadi Pak
Bapak sempat menyampaikan ingin mengambil beberapa sub dari beberapa teori. Boleh. Namun langkah di awal kita harus berpijak pada satu teori yang menyatakan bahwa sebenarnya penelitian kita ini mendukung teori apa atau menentang teori apa. Itu dulu yang paling penting untuk memiliki apa ya, agar kita punya pendirian lah, ibaratnya kita punya pendirian bahwa penelitian kita ini mau mendukung teori itu atau menentang teori itu. Baru kemudian setelah kita sudah memiliki pendirian ingin mendukung atau ingin menentang teori tersebut, maka kita bisa mengimbangi dengan teori-teori lain yang sejenis. Misalnya teori kedua ini mendukung teori tersebut namun tidak semuanya, tapi dalam satu hal kecil masih menentang teori tersebut. Itu bisa kita jadikan sebagai perdebatan akademik dalam kajian teori, Pak. Seperti itu. Gimana Pak? Muhammad. Cukup, terima kasih. Cukup ya Pak. Nah teman-teman, gimana, masih ada yang ingin ditanyakan? Atau gimana? Kalau nggak ada, saya sendiri yang ingin. Oh ya, silakan. Tapi saya masih berharap kalau masih ada teman-teman yang di Zoom yang ingin bertanya. Sudah nggak ada ya? Saya masih kasih kesempatan karena saya sebagai moderator yang memandu. Kalau sudah nggak ada, berarti mohon maaf kalau pertanyaannya nggak dibuka lagi untuk teman-teman yang ada di Zoom. Sudah nggak ada ya? Silakan Pak. Ya. Ya, saya. Yang di sini udah ya. Ini masih soal teori sih. Saya kan ini ya, kan kualitatif. Tapi saya masih bingung tentang seputar teori. Karena kajian kualitatif itu kan salah satunya kajian antropologi. Nah, saya agak bingung ketika banyak kajian-kajian antropologi itu ya, mengajinya pada misalnya tentang reported, pembagian antara kenapa asal abangan dan apa Ya, itu ya. aja tiga itu lah, tiga varian. Nah, itu kan sebetulnya apa kriteria apa yang menyebabkan ya reported itu menjadi satu teori, padahal itu kan penelitian saja. Apakah itu satu-satu ya? Apakah ketika kita meneliti suatu kajian itu juga disertasi atau tesis itu juga bisa disebut teori? Baik, pertama terima kasih pertanyaan Mas. Jadi sempat saya catat bahwa tadi terkait dengan antropologi ada tiga pembagian santri itu ya. Iya. Nah, justru dalam penelitian kualitatif Mas, kita itu tujuan utamanya adalah menciptakan atau menemukan teori baru. Nah, teori tersebut yang tadi tiga jenis santri itu merupakan tipologi yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang ujung-ujungnya menemukan teori baru. Itu sudah termasuk tingkat tinggi lah ya. Iya. Kalau untuk penelitian kualitatif justru target utamanya memang menemukan teori baru, tidak mendukung atau tidak menentang teori lama. Jadi tidak hanya mendukung atau menentang ya maksudnya ya. Karena di awal tadi penelitian ini mendukung teori si A. Kemudian kita teliti, ternyata kita menemukan teori baru yang melengkapi atau mengembangkan teori yang kita dukung tersebut atau teori yang kita tentang tersebut. Sehingga muncullah hasil penelitian kualitatif yang menemukan teori tersebut. Dicirikan dengan pendekatan graded teori atau menemukan teori baru ya. Itu memang target utama dari penelitian kualitatif.
Oleh karena itu tidak aneh bisa jadi kita turun ke lapangan. Makanya tadi sempat saya sampaikan di awal pada saat presentasi, kalau penelitian kualitatif, begitu proposal udah disetujui, langsung penelitian. Karena teori-teorinya tuh bisa dikatakan, ya yang penting sudah tergambar, nanti setelah kita di lapangan tuh, nanti menemukan teori baru, yang mana bisa diadu atau bisa dikembangkan dari teori yang sudah ada bayangan di Perbuatan tersebut. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Ya, tentang apa? Ketika kita meneliti tesis atau disertasi itu juga sebetulnya kita sedang mengembangkan atau menciptakan teori itu meneliti tesis atau disertasi? Iya. Melanjutkan maksudnya? Iya. Atau gimana? Ya kayak misalnya kan di kajian kalau di tesis kan kita selalu ada kajian terdahulu. Selalu digunakan itu. Kadang-kadang saya bingung ini tuh sebetulnya teori atau memang tesis karena ada kajian terdahulu saja. Jadi apakah kita tuh sedang menciptakan teori baru atau gimana tesis karena selalu dijadikan basis awal ketika kita mau meneliti gitu. Baik. Jadi terima kasih untuk penelitian terdahulu tadi bisa dikatakan SLR ya, Systematic Literature Review ya, atau penelitian terdahulu yang relevan. Iya. Nah, ketika kita misalnya mencari penelitian yang relevan dengan kita, maka jangan dipandang dari judulnya, tapi dari kesimpulan apa yang dia temukan. Kan itu poin pertamanya. Jadi sebanyak apapun PTR atau penelitian terdahulu yang relevan, kalau hanya dari judul, meskipun judulnya mirip, kita tidak akan tahu kesimpulan atau tadi temuan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, langkah pertamanya untuk penelitian terdahulu kita ambil kesimpulannya apa. Misalkan kesimpulan tadi bisa berbentuk teori ya, seperti ini misalnya, semakin apa maka semakin apa, atau jika maka dan lain sebagainya, baru kita ambil, kemudian kita jadikan teori itu sebagai apa ya, pendukung kita atau penunjang kita. Jadi bukan kita apa ya, bukan kita meneliti dianya, tapi fungsi pertama adalah mengambil kesimpulannya, fungsi kedua mencari bolong-bolong yang ada di kajian tersebut. Misalkan nih, kita punya 5 penelitian terdahulu yang relevan. Si A, si B, si C, si D, si E ini penelitiannya sebidang, tapi apa tuh yang dihasilkan dari kesimpulannya? Maka kita sebagai peneliti baru yang urutan terakhir dari 5 ini, kita meneliti apa nih yang belum diteliti oleh kelima orang tersebut. Jangan sampai kita meneliti namun mengulang salah satu dari 5 penelitian ini. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi kita cari poin-poinnya, terus dari bidang kajian kita ini yang bolong tuh apa? Kita masuk di sini. Kita nambah bagian, kalau misalkan meja itu, oh kaki udah diteliti, kaki sebelah sini udah diteliti, oh nih yang tengah nih sebelah sini belum. Nah, kita masuk di situ. Bekal penelitian terdahulu tadi yang relevan itu kita taruh, ini pojok sini, wah ini belum ada, kita ambil pojok apa itu karena tersebut sebagai penelitian kita. Jadi bisa dikatakan hasil kesimpulan tesis atau disertasi itu bagi saya pribadi adalah teori. Karena kenapa dikatakan teori? Karena hasil dari penelitian. Tesis kan diawali dari pendahuluan, kemudian meneliti di lapangan atau meneliti pustaka, kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan, bisa satu baris atau 2 baris kalimat, itu adalah teori sederhananya itu. Maka penelitian kita memposisikan apakah mendukung teori tersebut atau menentang teori tersebut, atau mau
mengisi kosong yang mana di area penelitian tersebut. Ya, ya barangkali Mas ya. Ya. Jadi gimana teman-teman? Masih ada nggak? Kalau nggak ada, saya Pak yang ingin bertanya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya berangkat dari pengalaman juga, mungkin sama seperti Abang tadi. Jadi selama menjalani proses proposal itu, nah di latar belakang itu kan menurut apa ya yang disampaikan oleh pembimbing, bagaimana memunculkan perdebatan akademik atau perdebatan teori mengenai topik apa yang ingin kita teliti. Nah, saya bingungnya ketika penggunaan teori itu, ketika teorinya sudah ada kita sudah kita debatkan dengan teori-teori yang lain tentang topik yang kita teliti. Lalu kemudian dari beberapa teori itu, pertanyaannya kemudian bagaimana kita memutuskan teori yang kita fokuskan gitu, kita pakai itu untuk menganalisis realitas gitu. Sementara penelitian lapangan itu kan tadi seperti yang dijelaskan bahwa penelitian lapangan itu adalah data, basisnya adalah data. Jadi teori itu akan mengikut kepada hasil data yang kita temukan di lapangan gitu. Kalau teori, jadi seumpama berapa perdebatan teori itu kemudian tidak nyambung dengan hasil data di lapangan, kira-kira gimana Pak? Apakah harus menambahkan lagi teori yang sesuai dengan realitas penelitian itu? Gitu Pak. Sementara teori-teori tentang konflik dan integrasi, misalkan saya telitikan konflik dan integrasi. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh filosof yang mengkaji atau membahas soal konflik dan integrasi itu. Dehendrov, kemudian siapa? Ada Karl Marx, ada Max Weber, gitu kan? Nah, tapi saya sulit menurunkan teori itu, Pak. Gitu. Saya sulit menurunkan teori itu, gitu. Kira-kira gitu, Pak. Kebingungan saya itu, Pak. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Jadi walaupun kalau saya pribadi seharusnya di di latar belakang itu tidak menampilkan perdebatan akademik karena sudah ada tepatnya sendiri di bab 2, ya kan? Ibaratnya buat apa kita menulis sesuatu yang akan kita tulis lagi di bab 2-nya. Itu bagi saya ya, terlepas dari aturan akademik di kampus kita masing-masing lah, jangan di SBS dan lain sebagainya, karena seharusnya di latar belakang itu pure murni latar belakang mengapa kita meneliti penelitian tersebut. Itu poin pertama. Kemudian terkait dengan perdebatan akademik tadi, karena memang sudah lazimnya seperti ini dan tidak bisa kita hindari, tetap kita jadikan seperti itu. Namun pertama adalah tetap pijakannya, misalkan nih awal mula kita meneliti ini, kita mau mendukung atau menolak. Itu pertama dulu. Kemudian kalau mendukung teorinya siapa, kalau menolak teorinya siapa. Itu dulu yang harus kita cari jawaban dari pertanyaan kita itu, Mas. Supaya nanti setelah kita sudah punya pendirian, ya tadi ya saya istilahkan dengan pendirian, kita lebih leluasa penelitian kita ini ingin mendukung atau menolak teori siapa, yang teorinya itu apa, kemudian yang menolak teori ini tuh ada lagi nggak, ya kan? Atau yang mendukung teori ini lagi itu ada lagi nggak? Kalau misalkan menolak teori ini dari 10 kriteria, misalkan yang ditolak tuh 5 atau 10-nya, kan bisa jadi perdebatan akademiknya di situ. Kalau mendukung di sisi mana nih dari 10 aspek ini misalnya? 5 aspek saja kah atau semua aspek atau hanya satu aspek yang
didukung oleh teori tersebut, sehingga itu bisa ramai memunculkan perdebatan akademiknya. Tapi jangan sampai kita terjebak pada perdebatan akademik, tapi kita nggak punya pendirian. Justru pendirian kita itu yang nanti dipertahankan pada saat sidang, gitu, Mas. Jadi gampangannya, oke, kita meneliti misalnya konflik dan integrasi. Konflik kita mendukung teori siapa? Misalkan teori si Anu. Integrasinya mendukung teori siapa? Jadi masing-masing itu ada pijakan yang mau kita benturkan. Mau mendukung silakan, mau menolak yang penting ada sesuatu yang kita dukung atau ada sesuatu yang kita tolak atau kita tentang. Baru nanti kita mencari siapa saja nih orang-orang yang menentang teori ini. Nanti kita kumpulkan. Berapa banyak? Berapa apanya, Bu? Berapa banyak? Semampu kita, Bu. Yang ininya yang mengumpulkan para pendukungnya ya. Semampu kita sesuai dengan kapasitas penelitian terdahulu kita yang kita kumpulkan. Jadi memang tidak ada batasan minimal atau maksimal di SPS sendiri ya. Tidak ada batasan minimal atau maksimal penelitian terdahulu yang relevan. Tidak ada angka pasti. Namun kisarannya kalau untuk S3 itu mungkin 10, kalau untuk S2 itu 5 dalam konteks minimal ya. Tapi sekali lagi tidak ada batasan di panduan akademik atau penulisannya. Dan Tidak harus ada. ada authorship-nya. Western, Timur, dan kita hanya orientasinya saya literatur 5 akan national journal dalam dari barat ada nggak itu nanti jadi saya dipertanyakan gitu ya untuk perbandingan akademik ada juga kan pemikiran-pemikirannya itu lebih barat kan. Maaf kalau Ibu di SPS juga ya, Bu ya? Di ini ya SPSW-nya. Nah, kalau tradisi di SPSW memang gitu ya. Jadi pertama itu mengadu antara barat dan timur atau mengadu antara klasik dan modern. Jadi sebisa mungkin kita ada pegangan dari kedua kubu itu karena memang Berarti itu tinjauannya dari sisi bahasanya. Nah, misalnya yang satu dia berbahasa Arab, atau dia penulis dari timur, tapi bahasa yang bisa juga bahasa. jadi dari bukan dari tulisannya Bu ya, dari kewilayahan sepertinya. Jadi misalkan kalau timur itu identik dengan Islam misalnya, kalau barat itu identik dengan non-Islam misalnya seperti itu. Jadi teori-teori barat diadukan dengan teori-teori Islam atau teori-teori timur. Nanti konklusinya seperti apa? Atau klasik yang udah dulu banget dengan modern itu nanti konklusinya seperti apa? Memang tradisi di Kayak saya ini memang nggak ada di sana, nggak ada. Hanya di barat. Nah, jadi mungkin Bu ya? Jadi kalau saya pahami Kalau nggak ada. hampir mustahil kalau nggak ada karena cakupannya kan seluruh dunia ya. Barangkali keyword atau kata kunci pencarian literatur tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan yang kita maksud. Misalkan kalau untuk mencari yang keislaman kita ngetiknya menggunakan bahasa Arab misalnya. Kalau untuk yang Jerman dengan bahasa Jerman, kalau untuk bahasa apa, jadi lebih lebih ketemu nantinya Bu. Jadi memang tingkat kesulitannya di situ.
ya bisa dikatakan hampir mustahil, belum tidak ada orang yang meneliti sebelumnya. Bisa jadi tahun-tahun dekat atau tahun-tahun lama juga tidak masalah, yang penting ada nih gambaran, oh kalau dari baratnya seperti ini, timur seperti ini, yang nanti bisa kita jadikan sebagai dialog. Barangkali Mas ya. Nggak apa-apa. Lebih eksploratif ya. Tapi gini Pak, sepengetahuan saya Pak, jadi saya sulitnya di mana menurunkan teori itu, karena teori itu kan sifatnya jelas dan terstruktur kan Pak. Gitu kan? Itulah bedanya dengan pemikiran. Pemikiran mungkin tidak terstruktur, tapi teori ini sudah baku, teruji dan sebagainya. Artinya apa? Turunan dari teori itu kemudian memiliki langkah-langkah teknis gitu untuk menentukan apa gitu. Nah, maksud saya bingungnya di situ ketika menurunkan teori ini, kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas. Kalau nggak nyambung gimana Pak itu? Gini ya, kalau misalkan Dengan hasil data itu ya. Jadi kalau untuk penelitian kualitatif, ekstrimnya tidak nyambung juga tidak masalah. Oh, ini Kalau jawabannya Pak. Kalau penelitian kualitatif ya, karena gini, karena apa yang kita temukan di lapangan, atau bahasanya tujuan utama kita melakukan penelitian kualitatif itu adalah untuk menemukan teori baru sesuai dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Sehingga yang namanya teori baru ketika muncul itu bisa dikatakan bisa mendukung teori yang sebelumnya atau bisa bertentangan dengan teori yang sebelumnya. Bisa mendukung di semua aspek atau bisa menolak di sebagian aspek lainnya. Sehingga kita sebagai peneliti ya tentu tidak perlu khawatir ketidaksesuaian antara teori dengan lapangan. Berbeda halnya dengan kuantitatif. Itu karena kuantitatif kan teori ini baku, harga mati, diuji dengan data-data yang sudah kita kumpulkan. Kalau kualitatif, oke nih teori bayangan, bahasa saya tuh teori bayangan lah. Teori bayangan, oh ini si A ini, si B ini, sub-subnya ini. Oke, kita meneliti hasilnya apapun, tetap yang kita bela mati-matian adalah hasil yang di lapangan. Karena itu teori kita bahasanya ya, teori yang kita hasilkan dari penelitian kita. Mau hasilnya mendukung teori yang kita bayangin sebelumnya atau tidak, itu bukan urusan kita, karena memang semua penelitian kualitatif kayak gitu. Bahkan teori yang tadi santri yang abangan dan lain sebagainya itu sebelumnya juga mungkin belum ada. Ketika beliau meneliti di lapangan, tercetuslah 3 tipologi sampling itu. Dan yang mungkin sebelum-sebelumnya juga belum ada yang menyampaikan tipologi itu. Maka itulah keeksklusifan atau keluar biasaan penelitian kualitatif. Berarti Pak, basisnya itu data. Meskipun misalnya teorinya itu berbeda gitu. Beda. Nah, ya, soalnya saya sudah bawa 4 ini cuman rada-rada bingung gimana saya kalau diuji misalnya dengan teorinya agak bingung. Tadi itu ketika di lapangan saya kan melihat tentang tasawuf gitu ya, tapi kajiannya etnografi. Ketika di lapangan saya itu melihat saya kan meliti Muhammadiyah ya, tasawuf Muhammadiyah gitu. Ternyata saya bukan tasawuf Allah gitu, ada falsafah juga sedikit. Jadi ya dengan makanya teorinya itu kayaknya penguat aja. benar. Jadi memang kita sebagai peneliti kualitatif jangan sampai terjebak dengan teori. Jadi teori yang kita pakai itu oke nih, ibaratnya kayak sebuah tali lah. Kita peneliti kualitatif, teorinya apa kita bentangkan tali dari sini ke sana, ya kan? Kemudian pada saat kita jalan itu kan kita penelitian, ngumpulin data. Terlepas tali ini mau ke bawah kemana, ya kita meneliti aja.
Nanti hasil yang kita kumpulkan ya kita sampaikan apa adanya, bahwa penelitian kita itu menghasilkan sebuah kesimpulan ini yang ternyata berbeda dengan teori yang di awal. Itu tidak dikatakan salah kalau dalam penelitian kualitatif. Tidak batal. Tidak batal. Tidak batal karena memang Nah, Pak, terus kalau kita ditanya pakai teorinya apa gitu? jadi gini, misalkan nih pada saat kita diuji menggunakan teori apa penelitian ini? Pada saat awal melakukan penelitian, saya menggunakan teori ini. Kemudian berkembang, menemukan hasil penelitian, ternyata penelitian ini hasilnya berbeda atau mendukung teori yang tadi. Karena kita punya dasar bahwa penelitian kualitatif ya memang seperti ini, nggak bisa dipaksakan sesuai dengan teori. Gitu. Kalau penelitian kualitatif ya, kalau ngomongin masalah teori ya, jadi jangan takut-takut pas diuji teorinya, ketika ditanya teori ya kita sampaikan aja yang teori yang kita pijak di awal, kemudian kita sambung kata-kata yang tadi itu dengan hasil penelitian kita. Itu dalam penelitian kualitatif kita dituntut untuk menemukan teori baru sebenarnya. Ya inilah teori yang kita temukan ini. Terlepas dari sama dengan teori sebelumnya atau berbeda ya bukan urusan kita, karena kita data penelitian kita menunjukkan atau berbicara seperti itu. Jadi lanjut aja dulu. Saya takutnya gitu, Pak. Teori-teori yang saya munculkan di perdebatan akademik dan di bab 2, ternyata hasil penelitian, data yang ada, ternyata tidak ada yang relevan dengan beberapa teori-teori yang ada itu. Ya, saya harus memunculkan lagi teori baru gitu. Enggak, jadi perdebatan akademik tetap setelah kita nulis di bab 4 hasil penelitian kita tinggal menarasikan, meskipun kita menggunakan teori-teori yang bab 2 hasil di lapangan menunjukkan seperti ini. Nah inilah yang bisa dijadikan sebagai temuan penelitian kita. Justru keunikan kualitatif dibanding kuantitatif itu seperti itu. Kalau kuantitatif sebenarnya lebih mudah walaupun lemah di hitung-hitungan, tapi kan ada aplikasi ya, SPSS, kemudian bahkan Excel juga bisa dijadikan untuk analisis data, tapi variabelnya itu jelas di awal, jadi kita nggak pusing. Misalkan pengaruh motivasi dan reward terhadap hasil belajar ya tinggal kita cari teori motivasi, teori reward, teori hasil belajar, terus rumus yang dipakai itu apa, hasil angketnya atau hasil ujinya apa aja, masukin ke rumus, jadilah kesimpulan angka. Kalau kualitatif malah lebih rumit, jadi dari tadi itu sini. Ya memang seperti itulah kualitatif ya. Ya, barangkali ya Mas ya. Nah, baik Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini masih mau dilanjut diskusinya atau gimana ini? Teman-teman yang ada di kelas Zoom, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Kalau masih ada silahkan. Kalau nggak ada mungkin kita bukan aja ya. Iya. Karena kita sudah paham sedikit. Nah mungkin itu tadi pengetahuan atau langkah-langkah menentukan teori dalam sebuah penelitian yang dijelaskan oleh Pak, melanjutkan Pak. Nah sebelumnya sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada kesempatan ini, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Insya Allah Profesor Dr. Swendi MAG
soal kira-kira bagaimana sih pandangan Bapak soal penentuan teori dalam penelitian. Beliau juga merupakan beliau juga merupakan pembina kita di klub riset Bildung, dan kita sangat berterima kasih atas bantuan beliau, dukungan beliau, sehingga kegiatan ini berjalan dengan aktif, dan ini kita anggap bahwa kegiatan itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin waktunya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama-sama kita hormati narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Satidi, moderator, dan juga ini ada Guru Ulfah yang keren ini, yang memfasilitasi ruangan dan macam-macam laporannya. Dan kalian sekalian aktivis Bildung, baik yang umum maupun offline. Saya mohon maaf ini, tadi baru rapat dengan Pak Rektor dan juga ada pertemuan yang lain. Tangan sekalian, konsistensi itu sangat penting untuk mengukur seberapa besar tingkat survival ataupun kebertahanan kita, dan juga tingkat stamina kita, termasuk juga konsistensi baik pada aspek akademik melalui riset maupun konsistensi kita dalam melakukan penguatan-penguatan yang lain, ya, termasuk juga pertemuan semacam ini. Nah, yang sesi kita hari ini terkait dengan riset itu tentu memiliki kebutuhan untuk bisa melahirkan sebuah riset yang baik adalah harus mengetahui terlebih dahulu metodologinya itu. Tadi sudah dijelaskan, saya nggak tahu sih, tapi kelihatannya metodologi ya, metodologi. Saya ingin mengulang mungkin beberapa pertemuan yang lalu atau Rikoto Ahum Minal Madah itu, bahwa metode itu jauh lebih penting dibanding dengan materi wawasan kita terhadap apa yang kita cari itu. Tapi bagaimana caranya itu jauh lebih penting yang harus kita kuasai. Secara sederhana, misalnya ada orang pengen mendapatkan sesuatu tapi caranya yang tidak pas, etikanya tidak pas, dan juga hal-hal yang lain tidak pas, maka itu meskipun dia memiliki pengetahuan yang lebih terhadap itu, tapi potensi untuk tidak mencapai kesimpulan itu sangat tinggi. Oleh karenanya penguasaan terhadap metode itu sangat penting. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan itu? Tentu penentuan terhadap metode, saya kira mungkin Pak Satidi tadi sudah menjelaskan, akan sangat menergantungkan terhadap beberapa hal. Yang pertama tentu adalah lagi-lagi yang harus kita kuasai betul, firmkan dulu apa yang mau kita cari, yaitu ada di dalam rumusan masalahnya itu. Rumusan masalah. Metode itu cara untuk mendapatkan, cara untuk mengetahui, cara untuk memperoleh. Nah, apa yang mau kita ketahui itu adalah, yang mau kita cari, itu kan ada di rumusan masalah itu. Nah, seringkali kita itu terjebak pada aspek ketidakmampuan kita di dalam merumuskan masalah itu. Ya, maka lagi-lagi oleh karenanya ini kan sebenarnya pertemuan ke-9 ya ini. Itu dilakukan, pengetahuan metodologi kita itu dilakukan ketika kita sudah tahu terhadap rumusan masalah itu. Apa yang mau kita cari? Katakan misalnya ini tentang seberapa besar, katakan tentang air lah gitu ya. Itu ketika kita sudah bisa merumuskan masalah apa yang akan mau dicari dari air itu, saya kira dengan sendirinya nanti kita akan bisa mengetahui, mencari metode apa yang waktu tesis melakukan, mengkomparasikan dua naskah kependidikan yang itu dilahirkan di abad ke-12 Hijriah, Masehi, abad 12 Masehi, yaitu Ibnu Jama'ah dengan kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari abad ke-20, memperbandingkan
dua kitab itu tadi. Ada Bul-Alim wal Mutalim, ya, dengan itu karyanya Dr. Syekh Masyari, dan Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adab Bul-Alim wal Mutalim. Nah, yang mau kita cari itu adalah apakah ada persamaan tidak di antara keduanya itu dalam konteks isu-isu kependidikannya ya. Padahal ini kan satu pada abad ke-12 dan itu ada di Mesir, yang satu itu ada di Indonesia. Ternyata kesimpulannya itu adalah tidak terjadi perbedaan. Pertama pada tendensi sofistiknya, kedua-duanya menekankan pendidikan Islam itu menekankan pada aspek kolbiyahnya, hatinya, tasawufnya. Yang kedua pada aspek etikanya gitu ya, dan bahkan beberapa pernyataan-pernyataan di antara dua kitabnya itu memiliki dengan terminologi yang mirip-mirip gitu. Saya lalu kemudian mempunyai kesimpulan bahwa berarti konsep pendidikan Islam dari dulu sampai sekarang, sampai tahun abad ke-20-an, ternyata tidak memiliki progresivitas yang tinggi. Sama, itu karakternya. Nah, ini tentu untuk mengetahui ini kan menggunakan metode yang berbeda dengan metode Pilpres tadi kan. Nah, oleh karenanya ini lagi-lagi metode itu sangat tergantung dari apa yang kita cari. Metode penelitian apa yang akan sangat tergantung dari apa yang mau kita cari. Oleh karenanya beragam metodologi Pak Satibi sudah ya berapa ragam tuh kualitatif dan kuantitatif. Bisa jadi kalau yang pertama Pilpres dan kuantitatif yang ini kualitatif kan gitu karena studi pustaka gitu. Nah dua-duanya tentu itu sangat lagi-lagi pertama tadi tergantung dari aspek rumusan masalahnya ya. Yang kedua, poin yang kedua yang saya tekankan lagi ini begini. Dalam konteks kajian studi Islam atau Islamic Studies, jujur ini salah satu kelemahan yang paling besar di antara kita itu adalah kemampuan researcher, kemampuan mahasiswa, termasuk juga tentu dosen-dosennya pada aspek metode kuantitatifnya itu. Metode kuantitatif yang sangat lemah. Ya. Bagaimana mengangkat-angkatkan, bagaimana menggunakan variabel-variabel tertentu, lalu kemudian ini yang saya kira perlu untuk kita dorong bersama. Saya terpikir juga gini kawan sekalian, katakan sekarang quick count, itu kan survei. Iya. Survei. Pertanyaannya adalah kawan sekalian di bawah naungan Kementerian Agama itu sekitar 800 perguruan tinggi. Di bawah Kemendikbud sekitar 2.000 perguruan tinggi. Hampir 3.000 perguruan tinggi di tanah air. Pertanyaannya adalah, adakah lembaga survei yang itu hadir didirikan oleh perguruan tinggi? Coba. Kan lekatnya itu masing-masing aja. Saya kan menjadi research. Terus LSI, Lembaga Survei Indonesia. Poltek Tracking dan seterusnya itu kan bukan didasarkan melekat pada lembaga perguruan tinggi kan ya tapi itu didesain oleh keseriusan orang per orang individu yang itu tidak didesain oleh lembaga perguruan tinggi. Nah, saya kira kalau mau sih ibu pustakawan kita ini yuk kita rancang Bu. Oh iya, penelitian kuantitatif suruh kan bisa pustaka gitu. Dan kita SPN terus gitu. Dan di situ banyak cuan baik keluar maupun dalam negeri lah gitu. Ya, tapi lagi-lagi untuk ini studi keislaman jujur sangat miskin, sangat kurang kemampuan pada aspek metode kuantitatif. Maka kalau Pak Satibi tadi sudah menjelaskan itu, kayaknya harusnya memang nggak bisa sih hanya satu kali kan. Harus berkali-kali. Kalau mungkin sih Bu, kita adakan yuk kelas gitu. Ya di antar kita aja nggak apa-apa gitu. Nggak yang ya pakai 5M, makasih Mas, masih mau bantu.
gajinya dari kita bikin kelas gitu ya Pak Slevi ya. Yuk kita bikin penguatan metodologi risetnya itu kuantitatif yuk kita. Iya kan? Nanti kelas yang lain kualitatifnya misalnya gitu. Ya, kita saling sharing aja seperti ini gitu. Ya. Asal betul-betul kita. Kalau mau saya senang hati itu. Ruangan banyak kok gitu kan. SDM saya kira juga banyak, tinggal menghayukan itu kayaknya sih gitu ya. Oke, jadi yang sudah hal, makasih banyak ini Pak Satibin. Makasih kawan-kawan sekalian, baik yang secara online maupun secara offline, yang sudah terus mengawal kita semuanya. Insya Allah tadi di awal saya sampaikan konsistensi, artinya konsistensi itu istiqomah itu. Istiqomah. Dan Mas Yunizar, terus aja Mas Yunizar. Pas ada 3 orang, udah jalan aja gitu. Al istiqomah khairun min alfi barokah kata gitu kan. Jadi istiqomah konsistensi itu lebih besar, lebih bagus daripada 1000 berkat. Gitu. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pandangan yang menurut saya pandangan yang terbaru ya, karena tadi disinggung soal isu-isu pilpres dan mungkin di sana ada metode yang perlu kita gunakan juga gitu untuk bagaimana memandang fenomena politik hari ini. Nah, mungkin terima kasih Pak atas pandangannya. Mungkin akhir dari kegiatan ini, terima kasih Pak Satibi, teman-teman Ibu, terima kasih atas kedatangannya, kebersamaannya, karena jujur pertemuan ini, kegiatan ini sangat sangat membantu kami dalam hal proses penelitian dan sebagainya, karena mau tidak mau kami akan juga nanti menjadi peneliti seperti abang-abang bapak yang ada, dan tentu apa yang diikuti selama ini di proses diskusi dan praktek klub riset Bildung ini akan sangat bermanfaat, dan insya Allah semoga kedepannya akan progres dan tetap ada di berbagai angkatan gitu. Nah mungkin itu saja dari saya, karena kapasitas saya sebagai moderator hanya menengahi diskusi kita pada kali ini, makanya saya tidak perlu panjang lebar soal apa yang dibahas pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.